ibu juga bisa ketik. Oke, untuk kesepakatan kelas yang pertama adalah ketika ibu menjelaskan, kalian ngapain ketika ibu menjelaskan lebih baiknya? Mendengarkan dan menyimak pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua adalah ketika ibu bertanya, silakan boleh banget kalian untuk aktif angkat tangan. Angkat tangan untuk apa? Untuk menjawab. Iya, satu aja tidak apa-apa. Iya, untuk menjawab pertanyaan, nggak usah takut, nggak usah malu, oke? Karena kita di sini sama-sama belajar. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga adalah ketika kalian ingin ke belakang, ingin kamar mandi, nggak boleh kamar mandi. Iya, kamar mandi ya. Kalau ingin kamar mandi, silakan angkat tangan terlebih dahulu, izin terlebih dahulu. Dan makan nggak boleh ya, makan di dalam kelas itu tidak boleh. Bisa disepakati kesepakatan kelas hari ini? Bisa. Oke, kita akan melihat video. Oh, ini dulu kita review materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang interaksi sosial, pengertiannya sama syarat-syarat terjadinya. Syarat-syarat terjadinya contohnya adalah ada kontak mata atau ada respon antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau hanya satu orang yang berbicara, kira-kira itu interaksi sosial bukan? Nggak ada yang mendengarkan. Pantomim bukan. Ya, kalau satu orang doang yang bicara nggak ada respon, itu namanya bukan interaksi sosial. Oke, kita hari ini akan membahas lebih lanjut terkait jenis-jenis interaksi sosial. Tapi sebelum itu kita akan lihat cuplikan video terlebih dahulu. Oke, silakan kalian simak videonya ya. Lebih ke gambar coba kita lihat. Kalian punya teman di sekolah. Nah, tentu kalian akan berkomunikasi dengan teman kalian. Oke, yang pertama, ini ada gambar ketika ada dua orang saling menyapa. Teman sekelas saling menyapa. Berarti ada interaksi nggak? Ada. Interaksinya itu ada respon atau enggak? Ada. Ada, karena dua orang saling menyapa. Oke, yang kedua itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah Oke, di sini gambar yang kedua adalah contohnya itu ketika seseorang berpidato di acara sekolah, misalnya Mas Zen akan berpidato di acara sekolah yaitu perpisahan anak-anak kelas 6. Mas Zen sendirian di depan berpidato, yang lain itu menonton. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada rekan-rekan dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah kejadian yang kedua. Oke, tadi kejadian pertama apa? Menyapa teman. Iya, ada dua orang. Yang kedua kejadian dua berpidato. Berarti ada satu orang sama banyak orangnya. Pertanyaan yang mau ibu tanyakan. Pertanyaan pertama, kira-kira dari dua kejadian tadi itu interaksi sosial atau bukan? Iya, interaksi sosial. Terus pertanyaan yang kedua adalah bedanya apa? Yang mau jawab? Dua orang? Silakan, mau jawab dulu. Iya, Mas Zen boleh. Kalau yang kedua itu bukan interaksi sosial, karena yang kedua itu nggak respon. Oh, nggak respon. Oke. Ada yang mau nambahin? Kira-kira seperti apa? Iya, boleh silakan baru. Tadi yang pertama itu interaksi sosial karena dua orang bersama. Terus? Yang kedua itu perasaan atau interaksi sosial. Oke, dua jawabannya ini betul ya. Dua jawaban tadi itu betul, tapi ibu coba luruskan, ibu coba perkuat lagi. Jadi dua kejadian tadi itu termasuk interaksi sosial. Kalau kata Mas Zen tadi yang kedua itu tidak ada respon, tapi ada responnya, kan ada yang melihat, ada yang mendengar. Oke, misalnya kamu Mas Zen berpidato, ada tepuk tangan, itu berarti kan ada responnya. Oke, jadi jawaban dari Mas Zen sama Mbak Arum itu saling melengkapi. Ada yang salah atau enggak? Enggak ada ya, dua-duanya betul. Oke, kita akan melihat penjelasan terkait materi jenis-jenis interaksi sosial. Jadi anak-anak, interaksi sosial itu ada beberapa jenisnya. Jika sudah membaca ya Mas Zen, udah les ya? Itu ada gambarnya. Oh, ada gambarnya, kirain les. Oke, berdasarkan jenis pelakunya itu ada 3. Individu dengan individu yang pertama, yang kedua adalah
kelompok. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Nah, penjelasannya seperti ini. Untuk yang pertama, yaitu antar individu. Seperti kejadian tadi loh, nah. Kan tadi ada dua anak saling menyapa. Itu kan antara satu orang dengan satu orang. Berarti antar individu, antar orang. Oke, contohnya adalah menyapa. Yang kedua adalah ketika interaksi terjadi individu dengan kelompok. Berarti satu orang dengan banyak orang. Contohnya, ini Bu Wida sedang menjelaskan materi terhadap kalian. Bu Wida sendiri di depan, kalian menyimak materi. Berarti kan Bu Wida individu, kalian kelompok. Iya, satu orang, satu kelompok, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah interaksi antar kelompok. Kalau antar kelompok berarti banyak orang dengan banyak orang. Contohnya apa? Misal kita lagi ada pertandingan voli. Kalian ikut pertandingan voli nih. Kan ada anggota A, kelompok A dan kelompok B. Misal mereka saling lawan ya. Nah, itu adalah antar kelompok. Oke, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bisa? Udah paham semuanya? Ada yang mau tanya? Apa? Ya, silakan Mas Zen. Izin ke toilet. Oh iya, silakan. Jangan mampir-mampir ya. Ibu. Langsung mampir, Bu. Enggak, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ya, Mas Zen. Langsung ya. Oke, karena kita sudah membahas materi, kalian juga sudah paham. Kita akan lanjut ke berkelompok. Aduh, sebentar. Kita akan berkelompok. Nanti akan Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nggak boleh saling milih ya. Ya. Kelompokan sama masing. Kenapa baru? Yang boleh seperti itu namanya aku gak Laila. Memilih-milih ya, memilih teman iya, nggak boleh. Kalau nggak mau. Ya kan kita berteman, nanti kamu gak punya teman baru kalau seperti itu. Ya Ibu. Aduh, kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, nanti aja deh. Nah, sekarang akan Ibu bagi kelompok. Nanti kalian tugasnya adalah akan menyusun puzzle. Nanti akan jadi seperti ini. Puzzle-nya tentang apa? Puzzle-nya tentang kejadian, contoh-contoh kejadiannya. Oke, silakan Mas Zen. Wih, orang santai Mas Zen. Kamu nggak perlu buru-buru. Ngantuk ya Mbak Arun? Iya, oke. Apa? Nggak boleh, nanti kita mau kelompokan dulu sekarang. Iya, nanti kita akan menyusun puzzle, yaitu contoh-contoh kejadian jenis-jenis interaksi sosial tadi. Oke? Nah, nanti kelompoknya Mbak Laila, Mbak Arun, dan Mas Zen akan jadi satu kelompok. Silakan untuk berdiskusi. Namanya kerja kelompok berarti harus dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau Mbak Arun yang mengerjakan namanya kerja kelompok bukan? Bukan ya, harus bersama-sama. Iya, boleh. Minta maaf, boleh. Loh, kok nggak mau dimaafin? Maafin kalau dikasih lain. Itu namanya ini ya. Apa ya namanya kalau kayak gitu ya nggak boleh. Kamu pasti ya kan? Ya Tuhan itu maaf. Jadi manusia harus saling maaf. Oke, maafan ya, berdua ya. Nggak mau lagi, mau dong. Iya. Ayo kita kerjakan. Ayo kerjakan. Silakan disusun dengan tepat. Pelan-pelan cara mengerjakannya ya. Kalau ada yang bingung silakan tanyakan ke Bu Wirya. Kamu gimana sih Bu? Dia salah terus Bu. Ini yang salah. Coba. Mau lihat dulu. Tenang. Yang mana? Bagian mana? Ini benar-benar salah. Kalian dibaca dulu. Apa yang benar? Baca dulu ya. Oh, apalagi lah ini kan Bu ngawur Bu. Jawabannya masa ini Bu. Kita diskusi aja Nah, gini caranya. Namanya kerja kelompok. Kalau ada yang udah paham banget, ya kalian menjelaskan. Oh, saya jelasin.